wajhul karim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah mengucapkan hamdalah salah ma'asalam, ta'zim wal ikraman kami yang se'azam-azamnya kepada ayahanda rohani kita bersama, yaitu Walid beserta keluarga. Kita doakan semoga Walid diberi kesehatan selalu oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ta'zim pula kepada seluruh staf dewan guru kami, yang mana oleh guru kami yang masih setia memutarkan roda pendidikan di Daya Darussalam As-Sabadiyah Al-Waliyah yang kita cintai. Dan tak lupa pula kepada Dewan Hakim maupun Dewan Juri atau Duku MC yang telah memanggil nomor urutan saya untuk berdiri di hadapan saudara sekalian. Yang istimewanya kepada seluruh santriwan maupun santriwati yang masih bernaung di daerah yang kita cintai, wafil khusus kepada santriwan yang ada di kelas 3. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan waktu berlalu begitu cepatnya. Ini tahun 2021. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2022. Demikian pula pergantian bulan juga tidak terasa. Apalagi pergantian hari ke hari juga tidak terasa. Begitu juga saat kita sekolah juga tidak terasa tiba-tiba naik kelas, lulus begitu saja. Apakah fenomena seperti ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menginformasikan fakta ini sebagai tanda kiamat. Di antara hadis tersebut adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan-akan berjalan dengan cepat dan timbul berbagai macam fitnah. Maka oleh karena itu terkutuklah di seorang al-fakir ingin mengupaskan satu cuplikan yang berjudul Tanda-tanda Akhir Zaman dan Menjelang Kehancuran Alam Semesta. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita hidup di penghujung zaman Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan, sejak saya diutus sampai umatku ini serentak wafat muka bumi habis, maka kalian akan mengalami 5 zaman sidang. Dari 5 zaman ini saksikan dan buktikan. Lihat sekarang, dan kita sudah ada di zaman keempat. Zaman keempat pun sudah di penghujungnya, dan kita akan masuk pada zaman kelima. Apa 5 zaman ini? Yang pertama, ahdul nubuwah, zaman kenabian. Zaman kenabian umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada zaman kedua. Zaman kedua adalah khilafah ala min hajin nubuwah, kekhalifahan khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian. Zaman ini berjalan selama 30 tahun. Nah, kaum muslimin, inilah yang disebut dengan zaman ketiga, bulkan azan. Zaman kerajaan-kerajaan yang menggigit. Maksudnya sang khalifah tetap namanya khalifah, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jadi yang khalifah sudah selesai genap 30 tahun. Ini masuk sistem kerajaan 1227 tahun. Ini paling lama. Zaman ketiga di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Yang pertama dinasti Bani Amawiyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada zaman kegelapan Islam. Zaman umat Islam yang tidak dipimpin oleh khalifah pun saat ini disebutkan dengan mulkan jabarian. Zaman penguasa-penguasa yang diktator. Pada zaman ini umat Islam jadi pecundang di timur dan di barat. Umat Islam tidak mempunyai power apa-apa.
tidak dihargai di mana-mana. Nyawa umat Islam tidak dihargai, saudara-saudara sekalian. Pada zaman ini umat Islam menghadapi berbagai macam tekanan yang sangat berat. Bahkan Rasulullah berkata, orang yang hidup dan berislam pada ketika itu sebenar-benarnya berislam. Mereka seperti menggenggam batu bara yang menyala, tetap digenggam bagaikan tangan hangus dan terbakar. Rasanya ingin dilepas, maka terlepas dari Islam. Pada zaman ini, umat Nabi akan murtad sejumlah 2/3 daripada total yang ada. Zaman keempat ini, zaman kita, zaman yang berat. Pada keempat ini nanti 4 tanda besar kiamat akan muncul. Yang pertama, dukhan selama 40 hari 40 malam. Yang kedua, keluar Dajjal. Yang ketiga, turun Nabi Isa. Yang keempat, keluar Ya'juj Ma'juj. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman kelima ada 3 besar tanda kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya binatang raksasa dalam perut bumi sejumlah 3 kali di tempat yang berbeda. Yang ketiga, bertiupnya angin lembut yang membawa kematian bagi seluruh orang-orang yang beriman di permukaan bumi ini. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat peristiwa akhir zaman ini, dan Rasulullah SAW telah mengabarkannya 1400 tahun yang lalu. Perlu kita renungkan. Perbedaan kita umat Nabi dengan para sahabat Nabi dahulu sangatlah jauh mengabarkan tentang risalah-risalah tanda-tanda akhir zaman. Maka pastilah para sahabat menangis, bahkan sampai pingsan. Akan tetapi saat ini yang sudah jelas bahwasanya kita hidup di akhir zaman ini, kita masih saja memikirkan duniawi yang sifatnya sementara, dan masih saja tertawa berbahak-bahak seolah-olah menganggapnya masih jauh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan begitu banyaknya tanda-tanda huru-hara akhir zaman dan menjelang kehancuran alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tatkala dikehendaki Allah akan membinakan suatu negeri, maka disiksanya segala negeri itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min qaryati illa nahnu muhlikuha qabla al-qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadidan. Tiada di suatu karya itu melainkan kami akan membinasakan akan dia dahulu daripada hari kiamat, dan atau kami azabkan akan dia sebagai azab yang sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut hadirin menjelaskan kepada kita bahwa tanda kiamat itu semakin dekat, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan begitu banyaknya tanda-tanda akhir zaman. Hari kiamat itu akan terjadi, saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita banyaknya tanda-tanda huru-hara akhir zaman dan menjelang kehancuran alam semesta. Maka mari kita memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu di akhir zaman ini bukan waktunya lagi kita bersantai-santai. Bukan waktunya lagi kita berleha-leha. Bukan waktunya lagi kita saling menghujat, saling menyalahkan, saling menjatuhkan kerabat. Tetapi ini waktunya kita memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki iman dan agama, tanpa menghujat, tanpa menyalahkan, tanpa menjatuhkan kerabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Maka hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.